Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar merenungkan firman Allah, agar kita lebih mengenal Kristus dengan benar, dengan hikmat roh tentunya. Saya akan kutip firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 dan ke-25. Demikian firman Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyerahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu benar bagaimana peristiwa penyaliban Kristus sampai dia naik ke sorga, maka di sanalah roh daripada Kristus dicurahkan atas segenap orang yang percaya kepada dia, yang disebut sebagaimana gereja Tuhan. Dan dengan adanya masa-masa pencurahan Roh Kudus itu, sehingga hari ini banyak gereja-gereja boleh bertumbuh di mana-mana oleh karena peranan dan manifestasi Roh Kudus begitu luar biasa. Di mana banyak juga gereja-gereja yang menamakan bahwa mereka adalah gereja yang beraliran Roh Kudus, sehingga mereka menganggap dengan peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam ibadah mereka, dalam mau bersekutu intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun yang menjadi permasalahan yang saat ini sedang terjadi adalah tidak semua orang mengerti bagaimana akan firman Allah yang dimaksud oleh Paulus. Dikatakan di sana, jikalau kita hidup oleh roh, hendaklah baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan sebagaimana firman Tuhan katakan, kita bukan sekedar hidup hanya masuk dalam sebuah wadah yang beraliran Roh Kudus, di mana karya Roh Kudus begitu luar biasa dalam roh, ada bahasa roh, ada tanda-tanda mujizat terjadi di sana. Tidak salah. Saya pun meyakini akan perkara itu, sebab zaman ini adalah zaman anugerah, di mana Roh Kudus bekerja untuk membangun gerejanya dan kemudian sampai selama-lamanya. Dan kalau kemudian gerejanya disebut bagaimana mempelai wanita yang dipertemukan dengan Kristus sebagai mempelai prianya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Galatia dikatakan bagaimana Paulus mengingatkan, menasihati kepada jemaat di Galatia, di mana mereka yang awalnya telah memulai dengan karunia yang daripada roh, sehingga mereka mengerti akan karya-karya kebenaran dari dalam Yesus Kristus, namun mereka mencoba merubah dengan apa yang disebut daripada perkara-perkara yang sifatnya adalah lahiriah, di mana mereka yang awalnya dimulai dengan roh, tapi mereka akan mengakhirinya dengan daging. Sehingga inilah yang jadi permasalahan dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat Galatia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti akan hal ini dalam kehidupan kita. Tentunya kita menjaga jangan sampai kita dalam kehidupan kita yang sudah yakin dan percaya bagaimana manifestasi Roh Kudus, dan kita menyerahkan totalitas kehidupan kita di dalam kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, hendaklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bukan karena kita ada dalam wadah satu gereja atau dalam persekutuan yang beraliran roh, tetapi juga kita mau lebih masuk dan lebih dalam lagi, hendaklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kenapa? Oleh karena kita masih terikat dalam tubuh jasmani kita ini. Manusia lama kita perlu dimatikan, perlu disalibkan, perlu dibinasakan, supaya kuasa dosa dalam tubuh kita ini tidak lagi ada kuasanya dalam diri kita, melainkan anugerah Allah yang membangkitkan, menghidupkan Kristus tinggal di dalam diri kita. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus. Di luar sana banyak orang yang mengatakan diri mereka adalah orang-orang yang sudah percaya. Mereka menganggap mereka sudah lahir baru. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Namun seringkali ada juga kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melakukan kepada firman yang Tuhan sebagaimana Tuhan inginkan. Mereka hanya bisa berkata-kata di dalam tutur kata mereka saja, tetapi tidak seperti dalam hati mereka. Bukan seperti dalam hati mereka. Mereka menganggap bahwa dengan ada dalam kebenaran, mereka akan merubah segala sesuatu dalam diri mereka, tanpa mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka berjalan dalam tubuh insani, dalam logika insani mereka, dan pada akhirnya mereka seringkali jatuh dan jatuh lagi ke dalam kesalahan atau dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sudah tahu, binatang keledai adalah binatang yang paling bodoh kalau dikatakan di antara binatang-binatang lain. Namun keledai kalau dia jatuh dalam satu lubang, dia tidak akan jatuh kembali dalam lubang yang sama. Dia tahu bahwa di sana ada lubang yang membuat diri dia jatuh, dan itu sangat menyakitkan. Namun ada manusia
Tidak semua, saya katakan. Ada manusia yang dia sudah jatuh dalam lubang dosa, tetapi dia tidak mau bangkit, tetapi dalam pengertian dia selalu jatuh dan jatuh dan jatuh, terulang dan jatuh lagi kepada dosa yang sama. Oleh karena apa? Mereka tidak hidup dipimpin oleh roh. Mereka hidup dengan manusia lama mereka. Mereka hidupnya, manusianya belum disalibkan. Sehingga di sinilah yang menjadi satu kendala daripada kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan dalam 2 Galatia pasal 19-20 mengatakan bahwa aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku, manusia lamaku sudah disalibkan bersama dengan Kristus Yesus. Aku bukan lagi yang dulu yang suka berbohong, yang suka membunuh, menganiaya, yang suka bla 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 bla, yang tidak berkenan hadapan Tuhan seluruhnya. Itu sudah disalibkan dan aku hidup sekarang. Paulus katakan, di dalamku adalah Kristus Yesus di dalamku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, disinilah bagaimana kehidupan kekristenan sesungguhnya. Mungkin saudara dalam iring Tuhan ingin hidup dalam menikmati segala anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Saya percaya, saya pun demikian adanya. Kita ingin menikmati kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sering langkah kita ini mengganjal dan kita kurang memahami bagaimana yang diperkenan oleh Allah. Dan Paulus mengingatkan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau kita hidup oleh roh, hendaklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kita teringat bagaimana Yesus Kristus selama hidup di muka bumi ini. Dia hidup selama 33,5 tahun dan dia dibaptis dalam usia 30. Dan di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus penuh dengan roh. Maka dia dituntun oleh roh. Dia dituntun, dipimpin, dibimbing oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini pengertiannya adalah Yesus dibaptis oleh air, melambangkan kematian, melambangkan penguburan daripada manusia insaninya di hadapan Allah. Seperti Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 dikatakan, dengan kematian, dengan pembaptisan kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus, dan pada saat kita bangkit daripada air ataupun baptisan kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus mengalami pembaptisan oleh yang namanya Yohanes Pembaptis, mulailah dia hidup dipimpin oleh roh. Sampaikan dia berjalan terus dipimpin oleh sedikit demi sedikit kedagingan, kemanusiaannya dikikis dan sebagainya. Dia tetap pasrah, dia tetap taat mengikuti kehendak Allah di bawah pimpinan rohnya. Sehingga sampai dia pada endingnya, pada puncaknya sampai di Golgota. Dan dia mati di sana dan dia mematikan, dihancurkan, diremukkan segala sesuatu dalam diri dia. Sehingga itulah Bapa di sorga memberikan dia gelar nama di atas segala nama. Bahwa segala sesuatu akan bertekuk lutut di bawah nama Yesus Kristus. Tidak ada di kolong langit ini oleh namanya manusia dapat diselamatkan. Kecuali oleh nama Yesus Kristus. Ini oleh karena apa? Karena Yesus hidupnya memberikan teladan, contoh kepada kita. Untuk kita mengikuti jejaknya. Yaitu apa? Kita mau hidup dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam lingkungan sosial kita. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Bukan sekedar dalam lingkungan daripada wilayah gerejamu saja secara organisasi, tetapi hendaklah engkau selalu hidup dipimpin oleh roh dalam setiap aktivitas engkau dimanapun engkau berada dalam keseharian. Biar nama Tuhan dimuliakan, dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam anugerah kebenarannya yang ajaib. Maka kita akan selalu menemukan daripada keajaiban daripada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa anugerah disediakan bagi kita. Kita yang merasa sakit, kita yang merasa satu kekurangan, kita yang merasakan daripada kehimpitan, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita terlepas daripada segala sesuatu yang menjadi beban kehidupan kita. Biar nama Tuhan dimuliakan dimanapun kau berada, tetap setia kepada Tuhan, hiduplah dipimpin oleh rohnya yang maha kuasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.